Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Falnaqra'il Fatihah li muassis Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah wa Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah wa Jam'iyat Nahdlatul Watan al-Maghfur lahu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Fanshawri wa li usulihi wa li furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah sekalian, pada hari Jumat ini tadi tiang simak Tuan Guru Dr. Haji Muhammad Said Ghazali menyampaikan pengajian dari kitab Anwarul Masalik. Mudah-mudahan sudah paham nggih. Ya, belik ruan kitab ni soalnya. Ya, hebat jamaah Musholal Abror, alhamdulillah. Jadi mushola ini tempat yang diwariskan di dalamnya sejak berpuluh-puluh tahun ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk membangun jiwa seorang muslim. Tiang ingat dulu pada masa Al-Maghfurlah Ninida, Al-Maghfurlah mengajarkan kami pada waktu itu Ihya Ulumuddin, yaitu karangan Imam Ghazali Hujjatul Islam. Dan isi dari Ihya Ulumuddin itu adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah bisa menjalani hidup ini dengan baik, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan menghindarkan diri dari segala macam yang mudarat. Dan itu semua bapak-bapak dan ibu-ibu dimulai dari diri seorang manusia. Ya ampuna, para ulama nyampaian dalam kitab-kitab tafsir bahwa Allah Ta'ala ketika memberikan amanah kepada Nabi Adam alaihissalam melalui pengumuman julun malaikat pada saat deneman terciptaan Nabi Adam alaihissalam, lagu waktu umumang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adamnya belum ada, tetapi tugasnya sudah jelas. Fungsi dalam kehidupan itu sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala memberikan penugasan kepada kita semua tiang pelungguh niki dalam firman Allah taala kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku telah menetapkan. Ja'ilun itu artinya keputusan sudah diambil oleh Allah. Wah putusangna oleh dasida Allah Ta'ala. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku telah menjadikan, wah putusangku, dari semua makhluk yang nanti akan mengisi bumi, saya sudah putuskan bahwa yang menjadi khalifahnya adalah manusia. Nah di sini kata khalifah Allah Ta'ala sebutkan dalam bentuk mufrad. Mufrad itu artinya seke, untuk menunjukkan apa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa tugas untuk memakmurkan bumi Allah itu memang bergantung pada diri setiap manusia ini.
Jadi khalifah tidak disebutkan khalaif. Padahal kan setelah Nabi Adam meninggal kan luwih bijajarina anak cucuna, termasuk sida niki tiang. Kita ini semua keturunan Adam. Tetapi Allah gunakan kata khalifah, bukan menunjuk kepada Sayyidina Adam saja, tetapi menunjuk kepada semua jenis manusia, ya. Jadi menunjuk kepada semua yang masuk dalam jenis manusia. Jadi sepanjang dia manusia, maka dia masuk dalam ayat ini, yaitu tugasnya sebagai khalifah. Kenapa disebut satu padahal kan manusia itu banyak? Karena memang tugas menjadi khalifah itu bergantung pada diri kita masing-masing. Jadi kalau kita semua ini baik, maka baiklah bumi Allah ini. Tapi kalau kita ini compang-camping kelakuan kita, maka compang-camping juga bumi Allah. Kalau ada sebagian baik, sebagian compang-camping, atau pekerjaannya tidak baik, maka setengah-setengah jadinya bumi Allah. Oleh karena itu semuanya harus baik. Kita semua harus berusaha jadi orang baik, nih. Karena kita semua penting untuk mewujudkan amanah Allah Ta'ala, ya, untuk menjadi khalifah. Ada yang bagus bumi Allah niki, manusia harusnya bagus, ya, manusia ini harus baik. Karena itulah di dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengajarkan, mengingatkan kepada kita supaya bagaimana menjadi orang baik, ya. Dan orang yang baik itu, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang taqarrub kepada Allah. Nah, ada satu hikmah juga nih di dalam firman Allah Ta'ala tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku telah menjadikan di atas bumi itu khalifah. Begitu Allah Ta'ala menyampaikan hal itu, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat heran lalu bertanya kepada Allah, istilahnya, kenapa ya Allah Engkau menjadikan sebagai khalifah orang atau makhlukmu yang suka merusak dan menumpahkan darah? Pertanyaan ini, bapak-bapak ibu, adalah istirsyad, bukan mukabarah wa mu'anadah. Bukan inadan. Jadi pertanyaan ini bukan membantah, tetapi mau tahu, ya. Ada orang yang bertanya karena dia mau tahu. Malaikat ini, walaupun Nabi Adam belum diciptakan, kata para ulama, tapi Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada malaikat bahwa makhluk yang akan diciptakan itu ada sifat baik, ada sifat buruknya. Di antara sifat buruknya yang disebut dalam ayat ini yaitu dua hal. Yang pertama itu ifsad, yang kedua safkud dima, suka merusak dan suka menumpahkan darah. Itu sifat buruk dari manusia. Sifat baiknya banyak. Belum diciptakan manusia ini, tapi Allah sudah beritahu malaikat bahwa khalifah yang saya kasih tugas, makhluk yang akan saya kasih tugas untuk menjadi pemimpin, memimpin di dunia, itu namanya manusia. Sifat baiknya ini, sifat buruknya ini. Maka bertanyalah malaikat, ya. Malaikat ini dia fokus pada sifat buruk itu. Kenapa dia fokus di situ? Karena mereka tidak punya sifat itu. Malaikat itu tidak mengenal kata merusak. Dia tahu nyeda malaikat no. Jadi kalau Israel mencabut nyawa itu bukan nyeda. Dia nunayang tugas. Nah. Pokoknya yang namanya malaikat itu dia tunaikan tugas sebaik-baiknya dari Allah dengan tanpa menambahkan dan juga tidak mengurangi. La ya'sunallaha ma amarahum. La ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak piwal. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia terbaikkan sebaik-baiknya. Diminta dia 10-10, diminta dia 5-5,
Diminta dia tinggalkan, dia tinggalkan. Diminta dia kerjakan, dia kerjakan. Maka malaikat yang seperti itu sifatnya, heran mereka. Ya. Ataj'alu fiha, kok makhluk yang nanti sifatnya akan begini, yaitu suka merusak dan menumpahkan darah, kok dia yang jadi pemimpin? Kok dia yang dikasih amanah itu? Ya. Maka Allah Ta'ala sampaikan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ya. Artinya apa? Memang ada kekurangannya manusia, memang ada kelemahannya, tetapi insya Allah banyak juga kelebihannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu yang ulama ambil dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya. Malaikat juga adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Tetapi walaupun demikian, Allah masih memberikan kesempatan kepada malaikat untuk bertanya. Dikasih izin malaikat untuk bertanya. Karena pertanyaan malaikat itu tidak mungkin keluar kecuali dengan izin Allah. Dari mana kita tahu malaikat bertanya? Karena sudah diizinkan oleh Allah. Karena sekali lagi, malaikat tidak pernah melakukan apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi ketika malaikat berketahuan ataj'alu fiha, berarti sudah diizinkan oleh Allah. Apa hikmah dari ayat ini, kata para ulama? Nah, diantaranya adalah di dalam kehidupan tiang pelunggu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha segala-galanya masih memberikan kesempatan kepada malaikat untuk bertanya. Kalau bahasa kita, seakan-akan Allah memberikan izin untuk mendiskusikan keputusannya. Maka ini menjadi pengingat, ya, bagi siapa saja, ya, di dunia ini, ya, bagi kita semua, ya, ada namanya guru dengan murid. Guru itu dihormati, murid itu hormat, berbakti. Tetapi guru juga harus membuka ruang agar muridnya bertanya. Boleh muridnya bertanya, siap untuk menerima pertanyaan. Kalau muridnya kurang jelas, dipersilahkan bertanya. Jangan karena dia merasa saya guru, maka muridnya tidak boleh ada yang bertanya. Jadi Allah Ta'ala ingin dari tiang pelungguh niki kita semua untuk belajar menjadi hamba Allah yang baik. Ya, semua ngaji kita ini juga untuk menambah ilmu, ya, jadi menjadi orang yang terus berusaha melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu yang baik supaya bisa menjadi hamba Allah yang baik. Dan kalau kita lihat bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memang mendidik sahabatnya seperti itu. Nabi mendidik sahabatnya, pertama dididik dengan ilmu, yang kedua dididik untuk taqarrub kepada Allah dengan ibadah. Jadi dengan ilmu dan ibadah, ya. Untuk yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan di masjidnya yang ada di Madinah majalisul ilmi. Ada majelis ilmu pada masa yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ para sahabat mengaji. Bahkan ada seorang sahabat perempuan min ummahatil mu'minin, ya, yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang-orang laki itu beruntung mereka,
dapat ngaji langsung kepadamu, ada majelisnya. Kami juga yang perempuan ini ingin supaya punya majelis juga. Tolong berikan kami waktu ya Rasulullah untuk ngaji kepadamu. Maka Nabi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan waktu khusus untuk kaum perempuan. Jadi dari zaman Nabi, majelis untuk kaum laki-laki dan majelis untuk kaum perempuan itu sudah ada. Ya. Kenapa? Karena memang laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu diwajibkan untuk belajar dan menuntut ilmu. Jadi cara anda inak-inak tiang niki, ibu-ibu muslimat, cara sidan engka yang datang ke Musolla Al-Abror hari ini itu meneruskan cara dari ummahatul mukminin, meneruskan cara dari para sahabiat, istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang perempuan mengaji kepada Rasulullah SAW. Walaupun berdua semama, padahal dia bisa bertanya kepada suaminya. Ya, kalau suaminya habis ngaji pulang, dia bisa nanya. Tapi tidak cukup. Dibukakanlah pengajian untuk kaum perempuan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, supaya kaum perempuan juga mendapatkan ilmu yang cukup untuk menjadi hamba Allah yang baik. Jadi majelis ilmu itu kata para ulama adalah warisan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam sejarah para nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kalau kita lihat dari sejarah para nabi, ya, maka baginda Rasulullah yang paling tekun untuk mendidik secara langsung umatnya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang mengingatkan kita untuk menuntut ilmu. Salah satu ayatnya yang sangat masyhur, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau yang secara tidak langsung, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, afala tatadabbarun, banyak sekali dalam Al-Quran. Bangun supaya otak ke sini ada isinya, ya, ngisi otak no, ilmu no ngisi otak. Kalau urusan ngisi tian sino aja dineluik-luik di dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, sila mangan nginem, silahkan makan minum dan jangan berlebih-lebihan. Nah, itu. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, cari yang bagus-bagus, yang halal dan baik-baik, tapi tidak terlalu panjang urusannya. Ya. Karena yang namanya mengisi perut itu adalah fitrah wa gorizah, itu adalah naluri manusia, ya. Karena menyangkut hidupnya, menyangkut nyawanya. Tapi kalau menuntut ilmu secara khusus, ya, itu tidak menyangkut nyawa. Ada orang bodoh hidup ara dengan denua ngaji lagu sehat, ada denua ngaji, dia tidak pernah belajar, kerjanya beleang betak doang, ngangkat apa rano, bilang aja lu ngangkat barbel, lagu otak kosong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pikir dia akan ketemu sama Allah dengan ototnya itu. Ya. Jadi banyak orang yang sehat walaupun otaknya kosong. Dia tidak pernah belajar, tidak pernah ngisi kepalanya, yang dia ngisi perutnya saja. Sehat dia. Bukan itu yang utama. Ya itu penting, yang namanya sehat itu penting, tapi tidaklah merupakan keistimewaan kita di dalam hal, ya, mencari makan. Karena hewan juga mencari makan. Bebek peta, bebek apa bahasanya bebek? Bebek, ya, bebek meta apa kakanana bebek no? Hah? Dada. Ula sida nyuruh ya peta dada. Dan ula mun wahwayana peta nawa. Bembe ula ada suruh ya meta rebu. Ende mun wah lapar langsung no meta. Bahkan dia nerebu tuannya ndak kakaknya rebu saya dia ndak mau tahu rebu saya itu.
Jadi bukan keistimewaan kita kalau urusan makan. Paham Bapak Ibu nggih? Bukan keistimewaan kita. Bukan kekhususan manusia. Keistimewaan dan kekhususan manusia itu menuntut ilmu. Itu kekhususannya. Jadi itulah sebabnya pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu, majelis ilmu itu sengaja dibuat oleh Nabi, sengaja, ya. Nabi tidak pernah bikin majelis makanan, ya. Walaupun kita sering rawah sekarang, nah, itu urusan lain. Tapi Nabi tidak pernah bikin majelis makanan. Yang dibikin oleh Nabi itu adalah majelis tolabul ilmu, menuntut ilmu. Itu satu. Lalu yang kedua, untuk mengisi hati dan untuk menanamkan, ya, menanamkan akidah yang benar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengajarkan umatnya untuk bertakarrub kepada Allah. Maka selain ada majelis ilmu, ada juga majelis zikir, ya. Nabi yang mengajarkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Nabi yang mencontohkan. Bahkan ada masa-masa, ada waktu-waktu yang Nabi sebutkan di situ kita bagus, afdol untuk berzikir. Salah satunya adalah aqibah as-shalawatil maktubah, yaitu setelah salat wajib. Jadi majelis yang ditinggalkan oleh Nabi, pertama majelis ilmu, dan yang kedua majelis zikir, ya. Majelis zikir dalam arti ya berzikir. Para sahabat tidak ada yang bangun dari tempat duduknya ketika selesai sholat kecuali dia berzikir, ya. Ada yang mempermasalahkan berzikir dengan suara, ya. Para ulama mengatakan, ya kalaupun, ya, tidak ada perintah secara khusus oleh Nabi, blek-blek orang kada pada zikir setelah sembahyang, walaupun tidak ada seperti itu, tapi banyak, ya, hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW ridho, senang ketika melihat sahabatnya bersama-sama berzikir. Artinya apa? Berzikir bersama-sama itu bagian dari syariat Nabi besar Muhammad SAW. Diajar oleh Nabi. Kenapa? Karena dengan kita takarub kepada Allah, berzikir kepada Allah itu, maka hati kita hidup. Jadi dengan menuntut ilmu, kepala kita ini terisi. Dengan banyak berzikir, hati kita hidup, ya. Kalau sekali lagi, kalau perut terisi itu bukan urusan yang terlalu penting, ya. Sudah masing-masing sudah pintar, ya. Sudah punya selera masing-masing. Tapi menuntut ilmu itu diarahkan oleh Nabi, ya. Berzikir, bertakarub kepada Allah dituntun oleh Nabi. Nah, karena itu pesan tiang bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sedapat mungkin, ya, sedapat mungkin ketika kita selesai sholat wajib, kita punya zikir yang kita dawamkan. Dan sebagus-bagus zikir adalah apa yang dicontoh. Zikir yang Nabi ajarkan setelah selesai sholat, yang pertama setelah kita salam adalah mengucap istighfar. Jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah itu pasti tidak sempurna. Ada yang menjamin sholatnya khusyuk dari awal sampai akhir? Tidak ada. Zuhur 4 rakaat, syukur-syukur kalau 2 rakaat itu khusyuk penuh. Syukur-syukur. Karena itulah maka para ulama mendefinisikan yang namanya khusyuk, bukanlah tidak adanya suatu pikiran selain kepada Allah. Karena kalau definisi khusyuk itu adalah
ketika kita sholat tidak ada pikiran sedikit pun kecuali kepada Allah, tidak ada orang bisa khusyuk. Karena itulah ulama memaknakan yang namanya khusyuk adalah kita berusaha sebaik-baiknya untuk ingat terus kepada Allah, dan kalau ada pikiran yang tidak masuk, kita buang. Datang buang, datang buang, datang buang, datang buang, itu namanya khusyuk. Kalau begitu datang, diikuti terus. Ikuti, datang misalnya ingatan tentang dagangan pekan, terus karing pira yalah. Kemudian aku je lah ngombe angkun ku lah karing karing apa karing apa dagangan dah no lah karing 10 kilo cabe no 2 kilo sino wah ku beli wah 2 telu jelo kemudian laku nang kaja seda ya lah ngombe angkun ku ne mun seda 10 kurang 2 jadi balu kilo lah rugi modal ku terus ikut. Itu namanya tak khusyuk. Ingatan diikuti, dimanjakan, istirsal namanya ya. Lah ngone aning masjid kita kulit toko ino ada potongan harga 50%. Sampai tanggal pira ya lah, ini harus setelah sembahyang nih aku harus cari kepeng nih. Terus be aku minta lah denara kepeng bare ku singgah le Tuan Guru Said, mudah-mudahan ada berdua kepeng mau denara Tuan Guru Said, Tuan Guru Salim terus ya ikut. Itu bahaya itu ya, rana istirsal ya sinina kanggo lagu monara ingetan sinde-ende terus hidup putus ya tulak malik ani sembayang dano. Astagfirullah, lang kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ngucap Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan segala puji hanya milik Allah. Itu pentingnya kita paham apa yang kita katakan. Lekan nekodik sampai necepoh Sami Allahu liman hamidah, katanya pada saat i'tidal itu bangun tuh lagu ini tahu kenana apa Sami Allahu liman hamidah no? Apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Coba ibu-ibu. La ilaha illallah ya no. Begitu saudaraku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya ibu-ibu? Maha suci Allah yang maha agung dan segala pujian untuknya. No. Jadi sudah begitu dah ngucap ya, de maknanya di dalam hati anda. Itu menjadi benteng kita untuk tidak memikirkan yang lain. Yang kita baca kita pahami, dan yang Allah minta kita baca di saat sholat tidak banyak. Allah tidak minta kita baca Quran dari awal sampai akhir. Yang wajib itu kita baca Fatihah. Kemudian pada saat arkan amaliyah itu ada bacaan-bacaannya. Misalnya kita ruku, misalnya kita sujud, duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tahu artinya? Baca. Sudah belajar artinya ibu-ibu nggih? Ya, enggak usah kita belajar ilmu tinggi-tinggi tapi bacaan sholat 5 waktu kita tidak mengerti. Jangan. Kan kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min amalihi sholatuhu. Yang paling pertama akan dihisab oleh Allah sholatnya. Maka yang pertama dihisab ini kita pastikan kita baik. Kita baik, bacaannya kita pahami. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni. Apa arti wajburni? Periri, ya, periri, ya, hati saya ini periri, tutupi kekurangannya. Kalau ada yang patah maka sambung dia.
Kalau ada yang sakit, sembuhkan dia, itu wajburni. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, kasih saya rezeki ya Allah. Wahdini, kasih saya petunjuk ya Allah. Wa'afini, kasih saya keafiatan ya Allah. Ya. Wa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Itu yang kita baca setiap kali duduk di antara dua sujud. Ampun adeng-adeng, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi setelah selesai sholat, ya, zikir yang pertama Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. Bagus kalau kita tambah li wali walidayya, kan bagus nih. Astaghfirullahalazim li wali walidayya waliman lahu haqqun minal huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bagus. Kenapa kita perlu istighfar? Kita tahu ibadah kita tidak sempurna. Kita tahu kita banyak salah. Kan itu yang membedakan antara orang tua kita Adam dengan yang namanya iblis. Ya. Dulu pada saat di atas di surga sana, pada saat di surga itu Nabi Adam berbuat salah. Apa salahnya Nabi Adam? Apa salahnya Nabi Adam? Makan buah. Padahal mendekat saja wah dilarang. Wala taqroba, dia rapat-rapat tapi malah dimakan. Nabi Adam salah. Yang namanya iblis juga salah. Apa salahnya iblis? Tersuruh sujud dia nemele. Dia nemele. Ya. Jadi Nabi Adam bermaksiat, kan melanggar larangan Allah, itu kan maksiat nih. Itu maksiat. Fa'asa Adamu Rabbahu, bermaksiatlah Adam kepada Tuhannya. Jadi maksiat. Iblis maksiat atau enggak? Maksiat juga. Jadi Nabi Adam bermaksiat, iblis maksiat. Bedanya adalah Adam ketika bermaksiat dia istighfar dan taubat, iblis ketika bermaksiat dia takabur dan sombong. Paham Bapak Ibu ya? Jadi beda kita sama iblis itu tipis-tipis ya. Dia ini udah gagah lalu, bergaya lalu, mengatakan oh setan itu ya doang mina-mina itu ende si de anda ya. Jadi beda itu barang setan itu adalah kalau manusia itu seharusnya nih sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nah kalau manusia itu dia salah, dia maksiat, dia segera bertaubat. Itu yang membedakan kita dengan iblis ya. Nabi Adam taubat, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih ya. Kata fataba alaih itu menunjukkan Nabi Adam minta ampun. Fataba, maka Allah ampuni. Fataba artinya Nabi Adam minta ampun. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah karena itulah ulama mengatakan banyak-banyak amalkan doa ini, karena inilah doa orang tua kita ketika dia salah dulu dan langsung Allah ampuni ya. Jadi insya Allah kalau kita baca doa ini dengan ikhlas sebagaimana orang tua kita Adam alaihissalam juga membaca doa ini dengan ikhlas, maka Allah juga ampuni dosa kita. Coba sama-sama, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah manusia Adam alaihissalam, salah minta maaf. Kalau iblis apa?
aba wastakbara. Dia salah tapi salahnya dengan lain malik. Dia salah, dia salahin yang lain. Dia salah dan dia sombong. Takabur dia. Jadi kalau sekedar salah Allah maafkan, tapi kalau salah yang bersama dengan takabur itu yang bahaya. Maka iblis itu bukannya dia tobat kepada Allah, apa katanya? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Apa kata iblis? Qala fabima agwaitani, ya Allah, karena sida mina aku maksiat. Coba paham sih ini? Itu yang membedakan kita dengan iblis. Kalau yang namanya manusia yang tahu diri, begitu dia salah dia tidak mau salahkan yang lain-lain, dia tidak mau cari kesalahan orang apa, langsung dia minta maaf, langsung dia taubat. Kalau salahnya kepada Allah, kalau salahnya kepada manusia, dia minta maaf. Jangan seperti iblis. Ya, begitu dia maksiat kepada Allah, dia tidak taubat, justru dia salahkan Allah. Sama seperti manusia, dia sudah salah, dia bukannya minta maaf, malah dia salahkan lagi orang. Itu bukan kelakuan dari anak cucu Adam yang baik. Qala fa bima agwaitani, no kaswana iblis nundeh. Ya, begitu dia salah, dia bukan ya Allah ampuni tiang ya Allah, memang tiang salah, tidak mau sujud, nuna sampun maaf ya Allah. Kira-kira Allah maafkan nggak? Ya Allah pasti maafkan. Tapi apa katanya? Bima agwaitani, ya Allah, karena sebab engkau bikin saya sesat. No, coba cilaka nih iblis nih. Sebab engkau membuat saya sesat, ya Allah. Wah sombong, kasuan malik. Bukannya tobat, minta ampun maaf, malah dia salahkan Allah. Ya. Na'udzubillah min salih. Nah, jadi bedanya antara orang tua kita Adam dengan iblis adalah yang satu begitu dia salah dia minta maaf dan istighfar, yang satu lagi begitu dia salah justru dia sombong dan menyalahkan yang lain. Jadi zikir yang pertama setelah kita salam adalah astaghfirullahalazim. Untuk apa? Ya pertama i'tiraf, pengakuan. Ya, kalau kita sudah mengaku, Allah pasti. Ya, pokoknya mengaku saja. Ya, kita mengaku kelemahan, kesalahan, kehilafan. Makanya kata Nabi Adam, Rabbana zolamna, itu pengakuan. Rabbana zolamna, ya Allah kami telah menzolimi diri kami, itu pengakuan. Ya Allah aku salah, ya Allah lunas ampun maaf ya Allah, pasti dimaafkan sama Allah. Allah tidak pernah bakhil untuk memberikan ampun maaf. Ngumbe-ngumbe belik salah ta. Sampai dalam hadis kursi kan Allah Ta'ala sampaikan, law atatani bikirabil ardi khati'atan, kalaupun kau datang membawa sedaratan dosa, ya, Tsummastaghfartani, kemudian engkau minta ampun maaf kepadaku, kata Allah, la ataituka bikirabiha magfiratan, aku akan datangkan sedaratan ampunan untukmu. Sida datang jauh sedaratan dosa anda, dosa meranakan kepeng, dosa apa malik? Ini si tiang sebut ini paling bahaya nih, dosa meranakan kepeng. Dan kandina kanggo jemaah labror nih meranakan kepeng. Nina mama. Dene derere luwek dengan Nina meranakan kepengen dah. Tentu? Denara dene kanggo. Wah, ampun wah. Tobat wah. Luwek langan rezeki si lain si bagus-bagus. Siapa saja yang jauh sedaratan dosa, dosa meranakan kepeng, dosa gibah, dosa nyumpak dengan, dosa fitnah dengan, dosa macam-macam, kata Allah, tsummastaghfartani, ya, kemudian engkau datang kepadaku, orang hamba itu datang kepada Allah dengan penuh penyesalan, lunas ampun maaf. Apa kata Allah? La ataituka, ya,
la ataituka bikirabiha magfiratan. Maka aku akan berikan engkau sedaratan ampunan. Datang kepada Allah jauh sedaratan dosa, ule lekanda sida Allah jauh sedaratan ampunan. Cemoh atau ndek? Cemoh? Nah. Alhamdulillah. Dan istighfar itu masya Allah tabarakallah bapak-bapak ibu nggih, itu banyak sekali keberkahannya ya. Dalam sebuah riwayat itu kan Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu anhu nggih, didatangi oleh orang pada saat pengajian. Beliau didatangi oleh orang, apa yang pertama datang, ada orang yang datang kemudian apa, dia yashku al-qahd, dia mengadukan desanya tidak pernah turun hujan. Syekh Nunas, apa yang mesti saya amalkan? Desa saya kering, tidak ada turun air. Yang kami tanam tuh semua tandus, kering, kerontang, tidak pernah turun hujan. Kata Sayyidina Hasan al-Basri, istaghfirillah, banyak-banyak istighfar. Ada yang datang kemudian yashku al-faqra, ya Syekh, saya sudah capek jadi orang susah, tidak pernah punya uang, tidak punya rezeki, saya susah terus. Saya mohon kasih saya amalan supaya saya lepas dari kefakiran, supaya Allah cukupkan kehidupan saya. Islam mengajarkan minta cukup, bukan minta kaya ya. Al-ghina itu artinya cukup, bukan kaya. Saya minta kecukupan ya Syekh Nunas. Apa kata Hasan al-Basri? Istaghfirillah, istighfar kepada Allah. Ada lagi yang datang, ya Syekh, saya ingin punya anak tapi tidak bisa beranak, bangkol ya. Senin aku bangkol katanya, padahal dia sih bangkol. Saya mohon Syekh, apa amalan supaya saya dapat anak? Sudah lama, belasan puluhan tahun. Apa kata Hasan al-Basri? Istaghfirullah, luwe istighfar. Ada lagi yang datang, ya Syekh, saya punya kebun tapi kebun saya itu kering. Saya tanam kurma, tidak tumbuh karena saluran airnya tidak pernah ada airnya ya. Bagaimana supaya bisa subur kebun saya? Kata Sayyidina Hasan al-Basri, istaghfirullah, banyak-banyak istighfar. Maka murid beliau bertanya, wahai guru kami, ada 4 orang yang datang dengan masalah yang berbeda, tapi engkau berikan satu amalan yang sama ya. Ada yang datang mengadukan desanya kering, ada yang datang mengadukan kefakiran, ada yang datang mengadukan tidak punya anak, ada yang datang mengadukan kebunnya tidak subur, dan engkau hanya berikan satu amal, yaitu banyak-banyak istighfar. Apa maknanya Syekh? Kata beliau, bukankah itu yang Allah sampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyampaikan suatu petunjuk melalui lidah dari Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, yaitu ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah beristighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, maka dia akan kirimkan hujan dari langit untuk menyuburkan. Wa yumdidkum bi amwal, dan dia kasih rezeki yang mencukupkan kebutuhan. Wa banin, dan dia memberikan keturunan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dia jadikan kebunmu itu subur. Wa yaj'al lakum anhara, sungai-sungai kalian penuh dengan air. Itu kata Allah. Amalkan Bapak Ibu nggih ya. Berdagang kok rasanya hari ini untungnya sedikit, luwe-luwe teh istighfar.
desa dasante kering, maka istisqa, dan di dalam istisqa itu yang utama istighfar. Keluar pakai baju yang menunjukkan kita itu betul-betul membutuhkan pertolongan Allah, ya, dengan bentuk wajah, raut muka sedih. Kalau tidak betul-betul sedih, belajar untuk sedih, karena banyak kemuliaan itu dimulai dengan belajar. Ada orang mengatakan, kok malam-malam saya qiyamul lail tidak pernah nangis. Ya belajar nangis, belajar. Dia nemangan doang perlu belajar, nangis tidak perlu, belajar. Fa illam tabku fatabakau, belajarlah nangis. Kalau belajar nangis, ingat, nanti belajar lama-lama akan. Dan Allah Ta'ala menjanjikan melalui Rasulullah SAW, di antara yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang mengalirkan air mata karena takut kepada Allah. Belajar. Jangan bangga dengan mengatakan, oh, aku jangan deku tahu nangis no. Si nangis-nangis itu dengan Nina, itu dengan mama, dia tenangis-nangis. Kalau dalam hal yang menyangkut taubat, yang menyangkut taqarrub pada Allah, banyak-banyak nangis, nanti air mata itu jadi saksi. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang mengeluarkan, yang nangis karena takut pada Allah, itu mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa artinya mata tidak disentuh? Itu artinya zikrul juz'i wa iradatul kulli. Kalau mata tidak disentuh, insya Allah semua awaknya tersentuh. Kan tidak mungkin mata tak doang sugul tama surga ampu iman naile neraka, kan tidak mungkin. Maka kata ulama, ketika Rasul sampaikan mata yang nangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh oleh api neraka, artinya apa? Orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu namanya disebut sebagian, maksudnya semuanya. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, sebagaimana tangan yang banyak bersedekah, dengan dia banyak bersedekah maka terpelihara dari azab api neraka. Apakah artinya tangannya saja masuk surga? Mampu imana ina le embih tau nan le ndek nangan no. Disebut tangan berarti naik tian otak selapu milu, ya. Karena itu kita usahakan ada bagian dari tubuh kita yang memang mengamalkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal yang membuatnya terpelihara dari api neraka, di antaranya ditunjukkan oleh hadis ini. Kalau mau mata kita, diri kita terlindungi, maka nangislah karena takut kepada Allah. Nah, jadi cara Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah mendidik kita, Bapak Ibu nggih, kita dididik. Majelis ilmu itu supaya kita berisi, otak kita ini paham, ngerti. Kemudian kita diajar untuk taqarrub zikir oleh Rasul SAW kepada Allah Ta'ala, supaya hati kita juga hidup. Kita ingat Allah Ta'ala. Jadi ingat Allah Ta'ala itu adalah pangkal keselamatan. Begitu kita salah, kita ingat Allah, kita tobat. Jadi begitu kata kata ulama, kalau kita sedang berada dalam sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, maka kita tanamkan yang disebut dengan sifatul khauf, kehati-hatian. Misalnya sida yang kenda sembahyang no bagus atau tidak? Maka ketika sembahyang itu dahulukan sifatul khauf, kehati-hatian, karena kita sedang berada dalam nikmat. Kalau kita sedang berada dalam musibah, termasuk di antara musibah itu adalah berbuat maksiat. Kan maksiat itu musibah nggih? Musibah belik no. Musibah belik. Jauh lebih belik daripada musibah-musibah sekedar terlanggar si motor. Ya. Ada dengan dena sembayang
ya. Ini musibah belik. Ya. Maka ketika berada dalam sesuatu musibah, dahulukanlah sifatur roja. Ya, apa itu sifatur roja? Berharap ampunan Allah. Jadi ketika kita sedang dapat kebaikan, harus ada kehati-hatian. Ketika kita sedang berada di dalam sesuatu yang tidak baik, termasuk diantaranya misalnya maksiat, maka segera kita masukkan dalam diri kita sifatur roja. Dalam arti apa? Segera kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan berharap Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Nah, setelah istighfar banyak zikir-zikir yang lain diamalkan Bapak Ibu nggih. Nah, termasuk juga Nini Al-Maghfurlah Ninida dulu banyak mengajarkan kita bacaan-bacaan. Ya silahkan, mana yang kita ingat, ya, mana yang dulu pernah diijazahkan diamalkan. Ya, kalau tidak diamalkan nanti hilang dia. Ya. Jadi kalau urusan doa itu bukan yang menjadi ukuran, bukanlah seberapa banyak doa yang kita tahu, tapi seberapa banyak doa yang kita amalkan. Banyak kita tahu doa, 100 doa kita tahu, tapi yang diamalkan cuma 1. Jauh lebih baik orang yang hanya tahu 2 doa, tapi dua-duanya dia amalkan. Karena doa itu memang untuk diamalkan, zikir itu untuk diamalkan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu pengingat untuk kita semua nih, pengingat untuk kita terus memperbaiki diri kita, menambah ilmu, menambah taqarrub kepada Allah, dan mudah-mudahan melalui majelis Al-Abrar ini, ya, melalui para masyayikh yang menyampaikan ilmu-ilmu, ya, juga menyampaikan nasihat-nasihat, ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara ya sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir tiang pesan kepada kita semua, ya, para jamaah Mushola Al-Abrar, untuk semakin apik-apik, ya, semakin rapi dan hati-hati di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita berbangsa dan bernegara, di dalam kita berorganisasi, ya, di dalam kita bermasyarakat. Mari kita menjadi anggota masyarakat yang baik, ya. Berusaha untuk taat kepada aturan-aturan yang ada, termasuk juga sebagai warga negara. Dan yang sangat penting hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah kita hati-hati betul, ya, terhadap hal-hal yang bisa merusak, ya, kedamaian, ya, ketenangan, ketentraman, munara kejahatan, wah serahang wah oleh penegak hukum, ya. Jangan kita merusak diri kita dengan apa yang istilahnya main hakim sendiri. Banyak di mana-mana, ya. Ada orang yang mati karena mencuri seekor ayam, ada yang bahkan mati karena dicurigai. Tidak jelas apa kejahatan, pokoknya tersorakan maling semati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang iblis katakan dalam ayat yang tadi kita baca bersama, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Itu kejadian. Saya goda mereka dari depan, belakang, kiri, kanan, kata iblis. Ya itu. Jadi tidak usah, hanya akan menyisakan permusuhan, hanya akan menyisakan dendam.
Dan kita umat Islam ini diajarkan untuk taat kepada aturan. Kalau kita tidak taat kepada aturan, tidak ada bedanya kita dengan dunia hewan. Ya. Jadi yang terjadi di banyak tempat itu jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Jadi jangan main hakim sendiri, itu di mana-mana sekarang sudah kejadian. Ya. Dan kalau ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Jangan mendahulukan untuk kekerasan. Ya. Itu banyak terjadi. Nah, mohon kita jaga ketenangan, ya, saling nasihat menasihati, dan kita fokus waktu dan tenaga kita untuk hal-hal yang baik, seperti pengajian pagi ini. Nah, syiarkan terus pengajian ini. Inilah contoh dari kita menggunakan waktu dengan penuh tanggung jawab. Kita pakai waktu yang ada ini dengan amanah. Alhamdulillah, kita bisa bersilaturahim dan juga bisa saling mengingatkan, bisa juga menambah ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itulah yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita tutup ya majelis kita ini. Ada cukup, oh ya syukur. Kita tutup bersama dengan membaca doa pusaka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zak. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karam. warzuqil kulla halalan daiman wa akhil atqiya ulama nazabil khairi wa nufa kulla rabbana aslih lana kulla sun wa akira birridha minkal waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman sada rabbana ya zal jalali wal minan unsuran li wa nahdatil watan wahfazan hadaiman minal fitan wahdiyan rijalaham wansuranhum fil asaya wal bukan rabbana ya zal jalali wal minan unsuran li wa nahdatil watan wahfazan hadaiman minal fitan wahdiyan rijalaham wansuranhum fil asaya wal bukan rabbana ya zal jalali wal minan unsuran wahfazan hadaiman minal fitan wahdihan rijalaha ala sunan wansuranhum fil asaya wal bukan wa salatullahi tagsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa kitabim fihi linnasi sifa wa ala al-ahlil kiramin surafa wa ala sahbil wasabihil gurar amrartu kampan sabbahan jaisa bimain hamiri ala ma'asi wa ma'adi wa suriyati wa batini wa zahiri amrartu kampan sabbahat bihal hasam jaisa bimain hamiri ala ma'asi wa ma'adi wa ala zuriyati wa batini wa zahiri amrartu kampan sabbahan wa arwatil jaisa bimain hamiri ala ma'asi wa ma'adi wa ala zuriyati wa batini amrartu kampan sabbahat bihal hasa wa harwatil jaisa bimain hamir ala ma'asi wa ma'adi wa ala zuriyati wa batini wa zahiri rabbi kini wa man yuhibbuni Syaihi min syari hasinin niza bil haqqi hibtah bainana wa qamina wa anta khairul fatihim
يا جميلا صنعيا من كلما دهم الأمر جل مداهما يا غياث المستغيثين ويا مهدي الحكم إذا ما حكم نبئس الأمر علينا سرعة إن الأمر علينا عزوما نبئس الأمر علينا سرعة إن الأمر علينا عزوما نبئس الأمر علينا سرعة إن الأمر علينا عزوما واستجب منا دعاء يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله تقصى المصطفى من إلى الخير دعانا كرامة وعلى الآل وصحب عد ما لا مع البرق ومذم قد هاما آمين. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودافعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.